Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffrey di Ultimate Talking and Info. Baiklah, dalam video kali ini merupakan video yang paling mendadak dalam semua hidupku ya. Yang dimana pagi tadi kita dikabarkan mengenai serial atau mini serial terbaru untuk Ultra Galaxy Fight yang terbaru pada tahun 2020 ini, yaitu Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Wah, itu adalah kolaborasi yang agak sedikit spesial ya, yang dimana menghadirkan Ultraman yang sudah lama tidak muncul ya pada channel Subraya Production di channel YouTube-nya. Dan kali ini mereka kembali beraksi ya dalam Ultra Galaxy Fight pada mini serial tersebut. Dan untuk video kali ini juga gua hanya mencoba menganalisa ya untuk mendapatkan lebih detail apa cerita yang ada di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy tersebut. Dan seperti apakah info-info yang akan aku sampaikan pada teman-teman semuanya untuk video kali ini. Langsung aja gua akan menjelaskan lebih detail dan sekaligus menganalisa mengenai fakta apakah yang bisa kita dapatkan di mini serial ini tersebut. Berikut ini dia. Sebelum gua melanjutin, gua mengucapkan pada teman-teman semuanya selamat tahun baru Hijriah 1442 ya. Semoga untuk tahun Islam ini kita bisa terus menjalankan ibadah kita ini dengan baik ya, terutama untuk mendapatkan amal baik dengan kebaikan yang kita miliki untuk orang lain agar kita menjadi orang yang bermanfaat ya. Dan semoga saja untuk tahun Hijriah ini kita senantiasa lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja dengan tahun baru Hijriah ini kita menjadi orang yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan oke, langsung aja kita menganalisa gambar-gambar yang ada di trailer tersebut. Nah, pada awal trailer tersebut kita diperlihatkan mengenai aksi ke-6 Ultra bersaudara ini, yaitu Ultraman Zofie, Jack, S7 dan juga Taro yang sedang menghadapi musuh yang ada di sini. Dan di sini sih agak biasa ya kalau mereka berenam ini beraksi, jadi kayak mainstream gitu. Cuman ada satu hal yang kayak anti mainstream gitu, yang memunculkan si Zero ya, mungkin anak emasnya Subraya, jadi wajar aja lah. Selanjutnya menghadirkan si Ribut kembali ya. Dan jujur ini adalah call timer yang sulit diprediksi untuk kita dengarkan ya, apalagi yang pas kalinya dia itu melawan kedua Red King sekaligus. Di sini ada mengejutkan lagi nih mengenai si sosok yang paling tidak asing nih, yaitu si Ultraman Beya dengan wujud early style. Yang dijadikan pertanyaan adalah bagaimana si Beya itu bisa hidup kembali dengan kembali wujud awalnya gitu, atau early style. Setauku atau kita semua maksudku, yang dimana si Beya ini telah berhasil dikalahkan oleh anaknya sendiri, yaitu si Ultraman Jet. Dan bagaimana dia bisa selamat dari dimensi tersebut ya? Nah, itu yang menjadikan sebuah pertanyaan nih. Kenapa Beya itu bisa kembali ke sifat awalnya gitu? Dan apakah ada teori lainkah yang mendukung kalau Beya ini berada di pihak protagonis atau pihak yang baik? Atau bisa jadi dengan wujud Beya yang satu ini, wujud awalnya ini bisa berkolaborasi sekaligus dengan Zero, sekaligus menjadi secondary ultranya pada ceritanya si Ultraman Zero ya. Mungkin yang kumasukkan itu adalah yang pas film Ultra Galaxy Legend movie, itu yang kumaksud. Nah, di sini tidak hanya Beya yang membuat kita terkejut dengan wujud awalnya. Di sini kita memperlihatkan kembalinya si Ultraman 80 dan juga teman masa kecilnya yaitu Julian dengan pakai jubah sekaligus. Wow, luar biasa. Ini baru kali ini si Julian pakai jubah ya. Yang pertama kan si Ibu Ultra, sekarang si Julian yang memiliki jubah tersebut. Tapi kenapa AT gak punya jubah sama sekali ya? Dan kalau yang Ultraman yang di sebelah kanannya AT, yang belakangnya itu, ini kemungkinan di Ultraman Festival kali ya. Itu yang berhubungan si Ultraman Zero, cuman gue lupa siapa namanya gitu. Dan selain itu juga ada yang nih,
hasil dari produksi luar negeri, si Ultraman Great yang dari Australia dan juga Power Red yang berasal dari USA alias Amerika Serikat. Nah, dua Ultra yang berasal dari luar negeri dihadirkan kembali pada mini serial Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy kali ini. Ya, agak salah juga sih karena kasihan sudah lama nggak ditampilin. Dan setauku gue melihat mereka terakhir kalinya di Ultra Galaxy Legend Movie itu tuh. Oke, mantap. Dan selain mereka berdua, nih ada juga si Neos yang disertai rekannya sekalian yaitu Ultra 721 yang hadir kembali di mini serial Ultra Galaxy Fight juga seperti yang lainnya. Wah, gak bakal nyangka Subaya itu tidak pernah lupa dengan Ultraman yang sudah mereka ciptakan ya. Memang luar biasa. Dan selanjutnya di sini ada aksi Trio Squad ya, atau Tri Squad, yaitu Taija, Titus, dan Fuma. Ini mereka beraksi kembali ya tanpa Shirogane, jadi agak disayangkan juga gitu. Karena mereka sudah pulih sepenuhnya seperti yang aku katakan, maka mereka pun bisa bertahan kembali dengan tubuh mereka masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada muncul beberapa monster alias last boss ya. Yang pertama di sini juga ada Lugosite. Dan juga di sini juga ada Judas Spectre ya, yang disertai adiknya sekaligus. Aduh, gue lupa. Yang pasti ini yang muncul di Ultra Fight Victory. Yang satunya itu yang muncul di pertengahan serial Ultraman X, yang dimana itu membalas kematian abangnya yang satu ini. Tapi kalau misalnya gue ada salah mengenai info kedua musuh ini, silahkan kalian koreksi di bawah ini ya. Oke, mantap. Selanjutnya, nih ada menghadirkan pasukan Zeton sekaligus nih. Wah, emang luar biasa nih. Di sini ada Zeton di era Showa. Kedua, mungkin ini Zeton di era Heisei kali ya. Sekaligus ada duo Zeton nih, antara yang dari Saga dengan Ultraman Orb. Kalau yang ini X Zeton ya dari Mebius Gaiden. Kalau ini kemungkinan dari AC Game, cuma gue lupa apa namanya. Kalau ini gue juga lupa nih yang pertengahan, yang di tengah nih, ini setauku yang muncul di kayaknya bukan di Mebius Gaiden deh, mungkin di yang lainnya. Kalau kalian tahu kata ini, coba kalian komen di bawah aja. Dan di sini juga ada muncul Herberos nih. Oh, di bawah tanah, tapi nggak tahu tempatnya di mana nih. Selain itu juga ada Alien Emperor nih, yang ternyata masih hidup nih. Ya makanya si Mebius ini juga diikut sertakan pada mini serial kali ini. Nih, dengan apa ya, finisher Mebius shoot itu sambil kayak mengeluarkan pedang di tangan kirinya atau di Mebius wrist-nya itu tuh. Tapi langka juga nih dia melakukan kayak gini. Dan tidak lupa dengan rekannya sekaligus alias ilmuwan Ultra, yaitu si Ultraman Hikari yang disertai armornya sekaligus ya. Oke, selanjutnya di sini kita diperlihatkan mengenai si Beyal ya. Ini aduh, feeling gua kayak agak enak. Apa dia itu melakukan untuk kedua kalinya atau ini flashbacknya si Beyal gitu. Ya, mungkin semoga bukan untuk kedua kalinya. Mungkin saja dia ingin kekuatan kegelapannya kembali, tapi mungkin saja ini kalau menurutku ya, dia mungkin sengaja melakukan itu kedua kalinya hanya karena untuk mendapatkan yang kekuatan kegelapan itu kembali kali ya. Tapi kalau nih di penjelasan di serial Ultraman Orb ada yang menjelaskan kalau kita memiliki kekuatan kegelapan kita harus melakukannya. Mungkin Bea itu bisa merangkul kegelapan untuk kedua kalinya, atau mungkin dia mendapatkan kekuatan barunya karena usianya sudah lumayan tua sih, hampir setara dengan ayah Ultra atau the father of Ultra. Bisa jadi. Tapi itu menurutku ya. Tapi kalau teman-teman semuanya memiliki pendapat lain, silahkan kalian komen di bawah ini mengenai scan yang satu ini tentang Bea yang berniat memegang plasma spike. Oke, selanjutnya di sini kita dipertunjukkan Ultraman Tao bersama Trigger
Itu trigger ini gak ada mati-matinya, dia punya berapa banyak nyawa ya? Setauku yang kita terakhir kalinya melihat si trigger itu mati di dalam tubuhnya si Grimm, lalu hilang begitu saja. Dan pada film Ultraman Tiger pun tidak ada credit scan sama sekali. Dan kemungkinan ini menjadi pertarungan yang dilanjutkan kembali dari pertarungan sebelumnya ya, antara Taro melawan si Trigger. Oke, selanjutnya di sini ada seribut ya yang muncul kembali di Ultra Galaxy Fight kali ini yang melawan pasukan Zeton. Ya sebenarnya tidak hanya seribut saja yang menghadapi pasukan Zeton. Di sini juga ada si Zero dan Taiga yang juga ikut melawan pasukan Zeton ini, yang duo Zeton. Dan juga yang si Z ini ternyata juga ikut dalam mini serial di Ultra Galaxy Fight yang kali ini lah, di tahun ini. Soalnya nih selain mereka melawan pasukan Zeton, si Ultra Woman Grigio dimunculkan kembali di sini. Tuh, melawan apa ya? Yang si cengeng itu tuh, si monster cengeng, gue lupa. Oke, setelah aku telusuri, ternyata yang dilawan Grigio itu adalah si Zandrias ya. Yang sepertinya nggak hanya satu, tetapi dua di sini kayaknya. Coba aku cek kembali. Oh ya, emang dua ya. Nah, selanjutnya ada Beyal nih yang sedang melawan si Alien Godolo kalau tidak salah. Ya, Alien Godola maksudku. Nah, ini setauku di episode 16-nya Ultraman Jet, si Beyal pernah mengalahkan alien tersebut itu dengan pakai Gigabatonizer dalam sekali serangan. Wow, tapi ini beda lagi, dia kali ini memakai wujud awalnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada AT yang melawan monster yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Dan selain itu juga ada si Max yang sedang melawan Hellgirls nih. Wow, emang luar biasa nih. Max ini yang setahu terakhir kalinya dia muncul di filmnya Ultraman X ya, bersama yang lainnya itu. Oke. Dan pada scan kali ini kita diperlihatkan musuh terbaru ya yang muncul di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy kali ini. Nah, di sini kita lihat si Neos, Max, AT dan tadi setauku si Reboot ya yang tadi jatuh itu. Nah, mereka katanya sedang berhadapan dengan musuh utamanya di mini serial yaitu The Absolute Tartarus. Wow. Dan kita lihat mengenai wajah atau identitasnya. Tuh, kita lihat bahwa mukanya itu menyerupai Ultraman ya, tapi tidak dengan badannya atau tubuhnya ini. Dia itu kayak merupakan musuh utama yang harus mereka hadapi pada mini serial Ultra Galaxy Fight kali ini. Nah, di sini juga ada penjelasan ya mengenai sequel Ultra Galaxy Fight Absolute Conspiracy, yaitu pada mini serial ini akan disiarkan secara bersama di YouTube pada musim dingin tahun 2020. Kemungkinan akhir September kali ya yang dimaksud. Setauku di Ultra Galaxy Fight sebelumnya pernah ditayang pas akhir September 2019. Mungkin ini bakal ditayang di September 2020 antara Oktober tahun 2020 ini. Nah, di sini juga menjelaskan semua total episode di Ultra Galaxy Fight kali ini berjumlah 10 episode dan total keseluruhannya sebanyak 90 menit. Berarti setiap 90 dibagi 10 nih, berarti masing-masing episode itu 9 menit. Wow, ternyata lumayan panjang juga ya, yang telah ditingkatkan menjadi kayak skala besar dan drama berat serta aksi luar biasa akan disampaikan setiap minggu dalam dua jenis bahasa yang berbeda, yang diantaranya adalah versi asli yaitu bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Sebelum distribusi, selain visual teaser di mana karakter baru yang misterius, rasa samas. Nah, seperti yang aku katakan, yang bernama Absolute Tartarus. Wah, jangan-jangan menjadi karakter legenda nih pada game Ultra Kaiju Battle Breeders nantinya. Wah, bahaya tuh. Memberikan kehadirannya sebuah preview yang dimana berbagai Ultraman muncul, seperti Zero,
Reboot, Taiga, Z80, Max, Mebius, Great, Power Red, dan juga Grigio dan sebagainya ya. Dan di sini apakah tujuan raksasa emas tersebut yang kumaksudkan tadi? Nah, lanjut, pokoknya di sini akan menjadi spesial lah, akan kemunculan si Exo Tartarus ini yang mewarnai cerita pada mini serial Ultra Galaxy Fight kali ini sebagai antagonis bisa jadi. Tapi belum tahu kalau Beyal itu yang masih menjadi misteri. Yang kita lihat beberapa adegan yang ada di trailer tersebut, ya semoga aja si Beyal ini gak jadi jahat lagi lah, karena dia tahu itu bahwa kegelapan itu sangat berbahaya untuk kita memiliki, untuk menjadikan sebuah kekuatan. Ya semoga aja gitulah. Tapi mungkin saja si Beyal ini memiliki cerita atau memiliki sifat lain, layaknya seperti sifat sebelumnya yang sebagai wujud Ultraman Beyal All-Star. Waduh, gue juga bingung, bener-bener bingung nih mengenai kemunculan Beyal dengan wujud All-Star-nya itu. Tapi setidaknya kita cari tahu aja deh untuk lebih detailnya, yang dimana itu juga bakalan tayang pada tahun ini juga kan. Ya semoga aja kita bisa mengungkapkan lebih detail mengenai si Beyal All-Star tersebut, dan semoga aja dia tidak jadi Ultraman jahat lagi ya, karena yang jahat itu si Trigger saat ini ya, yang paling licik banget tuh dengan kepintaran yang dimiliki. Selanjutnya di sini juga ada plot cerita yang bisa teman-teman semuanya dengarkan di sini ya. Oke. Cerita kali ini adalah mengenai monster jahat misterius dan juga alien yang seharusnya yang sudah tidak menyerang lagi lah, atau sudah dihabisi oleh Ultraman. Caesar, Reboot, Taiga, Z80, Max, Mebius, Great, Power, Grigio, dan yang lainnya bertahan bersama untuk menghadapi misi terbarunya yang kali ini mengguncang seluruh alam semesta. Pokoknya misi kali ini seluruh Ultraman yang terlibat itu adalah mencegah sesuatu hal yang terjadi yang mengguncangkan seluruh alam semesta. Dan semua ini hanyalah awal dari perang yang akan mendatang nantinya. Konspirasi yang mulai bergerak, sebuah cerita yang bersinggungan. Dan apa tujuan raksasa emas alias The Absolute Tartarus ini yang sedang dia lakukan di balik bayangan tersebut. Dan cerita yang mengenai Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini ternyata berhubungan dengan awal kisah si Ultraman Z. Maksudnya yang cerita Ultra Galaxy Fight ini berhubungan sebelum kejadian si ceritanya Ultraman Z. Berarti ini awal mulanya si Ultraman Z ini beraksi ya. Dan setelah Ultra Galaxy Fight ini ceritanya udah selesai, bakalan berhubungan dengan serial Ultraman Z. Gitu yang kumaksudkan. Oke, mungkin itu saja info-info yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Masih banyak misteri yang harus kita ungkapkan di video kali ini. Namun di video kali ini gue hanya mencoba menganalisa lebih detail ya untuk trailer Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Dan bagi teman-teman semuanya yang juga memiliki pendapat lainnya dan juga ada yang ingin menambahkan mengenai trailer yang satu ini, silahkan kalian komen di bawah ini. Dan semoga dengan bersama-sama kita diskusi ini, kita bisa mengungkapkan lebih detail seperti apakah cerita yang satu ini berjalan gitu. Yang paling utama yang masih misteri si Beyal. Bagaimana cara Beyal itu selamat, dan bagaimana si Beyal itu, pokoknya sangat membuat kita pusing banget itu. Apalagi dengan kemunculan dengan early style-nya, dan tidak lagi memakai kekuatan kegelapan ya di dalam tubuhnya kan, yang si Red Blood itu tuh yang kumaksud. Oke, tapi semoga untuk video selanjutnya kita bisa mengungkapkan lebih detail untuk membahas cerita yang satu ini. Karena untuk video kali ini gue cuma mencoba menganalisa agar ceritanya bisa ketebak seperti apa gitu. Baiklah,
Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya, semoga tuh. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk mendapatkan video terbaru, jangan lupa subscribe di channel YouTube dengan saya Jamit. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan, sedang apa yang gue ngucapin pada teman-teman saya itu terputus-putus, beserta info yang kuberikan itu salah alias hoax, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gue bukanlah makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tahun baru Hijriah 1442.